Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Minci akan bawain alur cerita film yang berjudul Film ini menceritakan tentang kisah gelap permabaran pusreng duniawi dari seorang janda muda yang diselingkuhi oleh suaminya. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa buat nyalain notifikasi juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Delaine. Kita panggil Della aja ya biar gampang. Della sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya yang bernama Tyler dan Amanda. Pagi itu, Della mendapatkan telepon dari suaminya Robert yang memberikan kabar bahwa dia akan pergi selama beberapa hari untuk keperluan bisnis. Della pun tidak mempermasalahkan hal tersebut asalkan Robert menepati janjinya untuk mengajak anak-anak mereka pergi merayakan Halloween. Malam harinya, saat sedang tertidur, Della tiba-tiba mendapatkan telepon dari seorang wanita bernama Natasha. Ternyata, si Natasha ini adalah wanita simpanan Robert. Della pun kemudian langsung menelpon Robert untuk meminta penjelasan darinya. Malam itu juga, Robert langsung pulang untuk menjelaskan kepada Della. Robert mengatakan bahwa itu hanya sebatas hubungan satu malam saja untuk memuaskan hasrat mabarnya. Robert malah balik menyalahkan Della yang kurang bersemangat saat mabar pusreng dengannya. Sehingga Robert memilih untuk berselingkuh dan mabar dengan wanita lain. Della pun akhirnya memutuskan untuk memaafkan Robert demi anak-anaknya. Walaupun semenjak saat itu hubungan pernikahan mereka berdua menjadi hambar kayak masakan kurang garam. Beberapa minggu berlalu, Della tiba-tiba merasakan sakit pinggang yang cukup parah. Temannya pun menyarankan agar Della untuk berobat ke klinik akupuntur. What's the name? Okay. Just haven't slept through the night for weeks. I want to try it. You can have your spin class. Up to you. Sesuai dengan saran temannya, keesokan paginya Della pun mengunjungi klinik tersebut dan bertemu dengan dokter muda nan ganteng bernama Graham. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter Graham tidak berhasil menemukan penyebab sakit pinggang Della. Dokter Graham pun bertanya apakah ada hal-hal yang membuat Della stres akhir-akhir ini. Akhirnya, dokter Graham pun menyarankan agar Della rutin berobat 2 kali seminggu. There was something about Graham that made me call a breakthrough. Minggu berikutnya, Della pun akhirnya curhat bahwa suaminya telah selingkuh darinya. Dr. Graham menasehati Della agar tidak terlalu stres dan menyalahkan dirinya sendiri. Menurut Dr. Graham, Della merupakan wanita yang cukup cantik dan menarik sehingga bukan salah Della jika suaminya memilih untuk berselingkuh darinya. I feel like I'm enough for him. For there to be real love between two people, so the masculine energy craves the feminine one for completion. Exude that feminine energy. Setelah mendengar nasihat dari Dr. Graham, kepercayaan diri Della pun meningkat. Perkataan Graham itu menjadi terngiang-ngiang di kepala Della dan Della tidak bisa berhenti memikirkan Graham. Dan tanpa disadari, mereka berdua pun tertarik dan memiliki perasaan satu sama lain. Sampai pada suatu hari, mereka berdua akhirnya terbawa suasana dan berujung mabar pusreng duniawi. Who will tell you that an affair can actually make a marriage better? To pack my gray slacks. Oh, they were still at the cleaner. Yeah. Setelah sekian lama, akhirnya Della merasakan rasanya dicintai oleh laki-laki. Semenjak saat itu, mereka berdua pun menjadi sering bertemu untuk duo mabar pusreng. Di satu sisi, Della mempertahankan pernikahannya agar anak-anaknya tidak merasakan broken home. Tetapi di sisi lain, Della juga tidak merasa bahagia sama sekali. Keesokan harinya, Della pun curhat kepada temannya Haley tentang hubungannya dengan Graham. Della juga mengatakan bahwa dirinya tidak merasa bahagia dengan pernikahannya sekarang. Haley pun hanya bisa mendukung apapun keputusan Della asalkan Della bahagia. That are happy and apart than together and dysfunctional. Wait. It's one of the guys from work. He told me his wife. Beberapa hari kemudian, Della pun memberanikan diri untuk mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengan Robert. Robert pun merasa marah dan tidak terima dengan keputusan Della. Robert merasa bahwa Della egois dan tidak bersyukur selama ini telah menikmati seluruh kekayaan dari Robert. Semenjak kejadian itu, Della dan Robert pun memutuskan untuk pisah rumah. Do you have any idea how I don't sit around their house all day, Robert. Poor Delaine, she's not fulfilled in her marriage, right? I don't know what else to say. What? If you think I'm that bad, just go sleep on the couch. It just came out because I couldn't keep it inside any longer. Robert would be during the divorce. Me and Daddy haven't been
very mom and dad are gonna live in separate houses. No, I don't want it. I hate you. I'm mad at you. He's going to this weekend. Did you tell him about? So he's getting his stuff out. The kids and I are gonna leave the house. Not to a 4-year-old. Della pun kemudian menjalani kehidupannya seperti biasa. Saat membawa anak-anaknya ke playground, Della bertemu dengan salah satu temannya yang bernama Sarah. Di sini Della pun curhat kepada Sarah tentang hubungannya dengan Graham. Namun ternyata Graham ini adalah suami dari teman Sarah. Tall, dark, and handsome. I don't know how to explain it. He's just very centered. His name's not Graham, is it? I don't... He's in a relationship with another woman, too. Divorced. He already has 3 kids. It's not the same. I'm so sorry. Awalnya Della tidak bisa mempercayai hal tersebut. Namun saat Della mengkonfirmasi hal tersebut dan bertanya langsung kepada Graham, Graham tidak membantah sama sekali. Seketika Della pun merasa kecewa dan pergi meninggalkan Graham. Hubungan Della dan Graham akhirnya berakhir begitu saja. And at the time, part of me still felt like I didn't deserve anything. Suatu hari saat Della sedang shopping bersama dengan teman-temannya, Stephanie menyarankan Della untuk mencoba kencan online. Awalnya Della menolak karena dia merasa belum bisa move on dari Graham. Namun karena teman-temannya terus memaksa, Della pun akhirnya berpikir tidak ada salahnya untuk mencoba. I just don't understand why you have to find Mr. Right. We're gonna happen sleeping with a guy 3 hours after meeting. I'm just saying that if you want to bunk up with this guy on the first date, Malam harinya, Della pun mencoba untuk mendaftar di aplikasi lebah. Ya, hitung-hitung untuk survei pasar apakah dirinya masih laku atau enggak. Ternyata banyak pria-pria yang tertarik dengan Della. Singkat cerita, setelah mengobrol panjang lebar, pilihan Della tertuju kepada 2 orang pria. Pria pertama adalah Peyton, seorang berondong ganteng berotot. Sedangkan pria yang satu lagi adalah Carl, seorang duda anak 2 namun mapan dan kaya raya. Temannya Haley menyarankan untuk memilih Carl yang secara umur tidak jauh berbeda dengan Della. Software developer, divorced. I think you should go out with him. Really? I got ready for a date. Della pun mengikuti saran temannya dan bersiap-siap untuk pergi kencan pertama dengan Carl. Mereka pun janjian untuk ngopi di warkop terdekat. Della pun sampai terlebih dahulu dan menunggu Carl di warkop. Namun ternyata Della terkena ghosting. Sambil menangis, Della pun akhirnya pulang ke rumah. Oh. are you sure? We could go out? Yes, ma'am. You get back to your downward dog. I made the granddaddy of all mistakes. Namun tiba-tiba Della kembali gamon dan berbelok ke rumah Graham. Untungnya Graham tidak ada di rumah saat itu, sehingga Della tidak perlu malu atas perbuatannya yang kayak ABG habis putus cinta. Sesampainya di rumah, Della pun mengirimkan pesan kepada Carl. Di saat itulah Della pertama kali mendapatkan pesan dari seorang pria bernama Duke. Duke ini adalah seorang pria dominan yang menginginkan seorang wanita yang bisa dijadikan budak saat pusreng. Awalnya Della mengira Duke adalah seorang pria aneh dan Della pun mengabaikan pesan tersebut. Namun semakin Della tidak ingin memikirkannya, pesan Duke malah terngiang-ngiang di kepala Della. Bahkan Della sampai-sampai tidak bisa tidur semalaman. Akhirnya Della pun memutuskan untuk menanggapi pesan dari Duke. Duke pun memberikan nomor HP-nya kepada Della dan Della yang penasaran akhirnya menelpon Duke. Mereka berdua pun mengobrol dan Duke menjelaskan arti dari budak dalam tanda kutip saat mabar. Duke ingin menjadikan Della wanita yang lebih tegas dan percaya diri dengan belajar caranya mengontrol keinginan mabarnya saat menjadi budaknya. That Duke. This must be Delaney. I don't know that much about the whole... I mean, you don't wear a vinyl mask. I'm more into the mental side of domination. But before we even went into the bedroom, I might... So this is more about men controlling women. Keesokan paginya, Della pun curhat kepada Haley. Haley pun merasa khawatir jika Duke adalah pria aneh dan memiliki niat jahat kepada Della. Oh, Hallie, this is what I've never been in control. They've always disrespected me. She chooses who she's gonna sleep with. She dictates how. If I choose to submit, it's up to me. And I can, it's more for me. It's exactly where I was thinking of Peyton. And he still messed.
Malam harinya, setelah anak-anaknya pergi dengan Robert, Della pun kembali berkomunikasi dengan Duke. Duke menyuruh Della untuk membuka pakaiannya di dekat jendela. Selain itu, Duke juga meminta agar Della belajar terlebih dahulu dengan berkencan dengan pria yang lebih muda sebelum menemui Duke secara langsung. That is not an acceptable answer. Well, it's feminine. And the white lace caresses my thigh. Go to your bedroom window. Good girl. I don't want him to think that I'm... What? What's wrong with that? Women aren't supposed to want multiple... And I'm not gonna let you buy into it either. Not all men are worthy of receiving me. Not all men are worthy of receiving me. Do as you're told. Stand. Going on a camping trip. We're going on a... Word of caution, campers. Go to bed exactly when she says to. Promise? Setelah itu, Della pun memutuskan untuk pergi kencan dengan Peyton. Mereka pun janjian untuk makan malam di sebuah restoran. And Mr. Testosterone himself. Delane, What's the oldest woman you've ever been with? you're not gonna call drunk, stranded at some bar looking for... I don't disagree. You can slap me all you want, because I like when it gets a little rough. Dan kali ini, untungnya kencan tersebut berjalan lancar dan obrolan mereka berdua pun cukup nyambung. Namun tiba-tiba, Robert datang dan merusak acara kencan mereka berdua. Can I help you with something? We were just having... So who was that guy? He's kind of a dick. We're still ironing out the paperwork. What then? You're just sleeping with him? And I left you. And who do you really want to spend all weekend shuffling them between ballet? No, you don't really want to see me happy with someone else, but we have got to... Keesokan paginya, Della pun menceritakan kejadian tersebut kepada Duke. Di sini, Della merasa bersalah kepada Peyton. Namun, Duke malah marah dan menurut Duke tidak seharusnya Della merasa bersalah. Akhirnya, sebagai hukuman, Duke menyuruh Della untuk pergi ke klub mabar bersama dengan Peyton untuk meningkatkan skill push rank-nya. Okay. Sir, will you please forgive me? Emotions to Robert when you're the only dom I've chosen. I want you to find a club, and I want you to go to it. Ask you one, question? Yes. Can I ask you one more thing? No. I couldn't disobey Shane, and I couldn't go to a thing I've ever seen. Your first time here? Yeah. I'll show you around. Throughout the club. And you can have... Thank you. Found that on most nights my thoughts drifted to someone else. Singkat cerita, Della pun masih terus berhubungan dengan Duke sambil menjalani hubungan juga dengan Peyton. Suatu malam, saat Della merayakan hari jadinya yang ke-3 bulan bersama dengan Peyton, tanpa disangka-sangka di malam itu juga Peyton melamar Della. Della pun merasa syok karena sebenarnya dia tidak berniat untuk menjalin hubungan yang serius dengan Peyton. Della pun berusaha untuk menolak secara halus dengan mengatakan bahwa dia masih belum siap untuk menjalin hubungan lagi. Peyton pun merasa kecewa dan menganggap bahwa Della ini masih belum bisa move on dari mantan suaminya. So, you know what I was thinking? I thought you just met your friends. Sure, I can think of something fun, right? I think you would make an incredible role model and my kids would love you. This is going. So, what's the problem? I've been 24 since you met me. My divorce isn't even finalized until next week. Yeah. Oh. Thank you. Thank you. He saw a future with me, and I'd known from the start that when I got home, I logged on to see if there was an email from the Duke. Beberapa minggu kemudian, Della menjenguk Haley yang baru saja melahirkan anaknya. Di situ, Della pun curhat kepada Haley bahwa dia akan terbang ke Seattle untuk menemui Duke. Haley tentu saja merasa tidak setuju dan khawatir dengan sahabatnya itu. Namun, Della berusaha meyakinkan Haley bahwa Duke adalah orang yang baik. Karena rasa penasarannya yang sangat tinggi, Della pun akhirnya memantapkan hatinya untuk menemui Duke. He's just, I've got him in my head, and You've come a long way. I let Robert get away with way too much. Robert didn't respect you because Robert isn't a When are you going to Seattle? Next month. The awakening of myself had stirred other things. I watched as women, single moms like me, drop their... How are you? Not so good, actually. Mystic Health Center is just a few blocks from the office, so... Good girl. Poorly? I would think so, but honestly,
No, but I'm thinking of creating a company, a business, where rich people hire me to come into their home. No, not at all. I think you can do anything you... He texted me about an hour before I got on the flight and told me... Sesampainya di Seattle, Della pun langsung pergi ke rumah Duke. Dilihat dari tempat tinggalnya, Duke ini bisa dibilang sebagai konglomerat yang sangat kaya raya. Hello? I'll see you in a couple hours. Tak lama kemudian, Duke pun datang dan mengajak Della untuk makan malam dengannya. Namun, sebelum itu, Duke meminta Della untuk mengganti pakaiannya dengan gaun yang dia bawa. Duke juga meminta agar Della mengganti pakaiannya di depan matanya. Bisa kita lihat, Duke ini benar-benar memperlakukan Della seperti seorang budak. Della sama sekali tidak bisa membantah perkataan Duke dan harus menuruti semua perintah Duke. It doesn't matter what you think. Do you understand? Tell me to do anything at the restaurant. A relationship. Do people ever take turns like one? I explained that in my profile. I'm always dominant. Why would a woman like that ever want to be submissive? To trust another person to that degree? What about someone that's always dumb? So what is it that you get out of this? And the type that I can expect, who are reluctant to try new things. How can you consider yourself a feminist yet want... They say, poor thing, look at what our true feminist believes that a woman has a choice to be whatever her entire life, it's her choice. You're getting better, yes. It's one of the ways that a beta man controls a woman. I'm not letting anyone control me anymore. Be quiet, and I will let you... Thank you for making me wait, sir. I was so worked up I could barely stand it. Before you eat, before you sleep. Yes, sir. Any questions? Well, then I will take you over my knee. With you, that you were a bad sub. You may ask for permission to go into... Shane? A lot of it was. So how do I know if I should be a sole proprietor? But to be honest, that was... Della pun menghabiskan akhir pekannya itu bersama dengan Duke. Della menganggap bahwa pertemuannya dengan Duke adalah pengalaman untuk mengeksplorasi dunia mabar. Selain itu, dari Duke, Della juga belajar untuk tidak membiarkan orang lain mengontrol hidupnya, kecuali Della mengizinkan hal itu terjadi. Setelah berpamitan dengan Duke, Della pun kembali pulang ke rumahnya. Just looking forward to seeing my kids. Sekembalinya dari pengalaman unik tersebut, Della pun berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan keadaannya sekarang. Della juga membangun sebuah bisnis baru, yaitu bisnis dekorasi liburan, yang dimana dia akan mendekorasi rumah kliennya sesuai dengan request dan kebutuhan mereka. Dan tidak disangka-sangka, ternyata bisnisnya ini laku keras. Selain itu, perlahan hubungan Della dengan mantan suaminya Robert pun berangsur membaik. Mereka berdua berusaha untuk legowo dan memaafkan kesalahan masing-masing demi anak-anak mereka. Memaafkan gak selalu balikan ya guys. Della ingin mereka berdua bisa tetap berperan menjadi orang tua yang baik di depan anak-anak mereka. It was too late for you. I do think our marriage stopped working way before Natasha and... Thank you. I'm still not that good with the kids yet. As I listened to Robert talk about how hard it was to be a parent, but I wanted to guide him. Shane had been my guide. It was the first time I felt happy being alone. I didn't need to be someone's wife or girlfriend. Able to put the past behind us and become effective co-parents. I can tell you both collaborated on this. My little business continued to pick up. I settled back into my role as...
Di akhir film, Della bertemu dengan seorang pria saat membeli beberapa barang untuk pesta ulang tahun anaknya Amanda. Terlihat Della yang sudah lebih bahagia dan siap untuk membuka hatinya untuk pria baru. Della juga mengundang Robert bersama dengan pacar barunya Pamela untuk datang merayakan ulang tahun Amanda. Little dragons. My brother used. Dan film pun tamat.